Assalamualaikum, hai guys, welcome to my channel. Oke, perkenalkan nama aku Danisa Sofiatul Puspitasari dari kelas 11 IPA 1. Aku akan membahas sistem imun. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu sistem imun? Nah, teman-teman harus tonton sampai akhir ya, dan jangan lupa subscribe. Oke, kali ini kita akan membahas sistem imun. Nah, teman-teman pernah bertanya-tanya nggak sih sebenarnya apa itu sistem imun? Oke guys, aku bakal jelaskan apa itu pengertian sistem imun. Jadi, sistem imun ini merupakan serangkaian mekanisme fisiologi tubuh untuk melindungi ancaman makhluk hidup atau zat asing yang berbahaya. Jadi, zat-zat asing yang dari luar tubuh itu dilindungi oleh sistem imun. Nah, selanjutnya, fungsi utama dari sistem imun, yaitu sistem imun itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu mencegah masuknya zat asing. Yang kedua yaitu mengenai zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga yaitu menghancurkan zat asing atau sel-sel tubuh yang telah rusak. Jadi, zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diencerkan oleh sistem imun agar tubuh kita itu tidak terkena penyakit. Nah, selanjutnya, apabila kita belajar mengenai sistem imun, pasti kita akan belajar mengenai patogen dan antigen. Apa itu patogen dan antigen? Nah, mari kita lihat selanjutnya. Jadi, patogen ini adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti penyebab penderitaan. Jadi patogen merupakan agen biologis yang dapat merugikan inangnya. Nah, jadi zat asing ini salah satunya yaitu patogen. Jadi zat asing itu disebut patogen. Nah, kalian tahu gak sih contoh-contohnya? Mari kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini dia contoh patogen. Yang pertama yaitu ada bakteri, yang kedua ada virus, dan yang ketiga itu ada protozoa. Nah, tahun kemarin sedang ada virus corona kan? Nah, itu virus corona itu merupakan salah satu dari patogen, dan dia itu menyerang tubuh kita dan merugikan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai antigen. Antigen apa sih? Nah, antigen adalah bagian dari patogen yang dapat merangsang imunitas. Antigen dapat berupa polisakarida yang ditemukan pada permukaan patogen. Jadi, saat ini antigen ini berada di permukaan yang antigen. Selanjutnya, ada pengelompokan sistem imun. Sistem imun ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan jenis patogen yang diserang. Yang pertama itu ada sistem imun non-spesifik. Dan yang kedua itu sistem imun spesifik. Jadi berdasarkan jenis patogen yang diserang itu adalah yang non-spesifik dan ada yang spesifik. Selanjutnya ada berdasarkan mekanisme tubuh merespon patogen. Yang pertama yaitu respon imun humoral dan yang kedua respon imun seluler. Nah, yang terakhir itu ada berdasarkan asalnya pembentukan imunitas. Yang pertama, imunitas aktif dan imunitas pasif. Nah, selanjutnya, kalau kita belajar tentang sistem imun, pasti ada kelainannya dong. Nah, berikut ini contoh kelainan pada sistem imun. Yang pertama yaitu ada yang namanya hipersensitivitas. Selanjutnya, yang kedua namanya yaitu autoimmunitas. Dan yang terakhir yaitu namanya imunodefisiensi. Nah, hipersensitivitas ini bisa kita sebut sehari-hari seperti alergi loh. Nah, apabila terkena alergi dingin atau alergi debu atau alergi apapun, itu termasuk hipersensitivitas. Oke guys, sekian dari aku penjelasan singkat mengenai sistem imun. Oke, kalian semangat belajar terus ya. Dan jangan lupa subscribe.